Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Rizky Nurulmi kembali hadir menyapa Anda dalam program Catatan Akhir Pekan TVMU yang setiap pekannya kita membahas dinamika keumatan dan kebangsaan dalam perspektif Persyarikatan Muhammadiyah. Bersama ayahanda kita, Bapak Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dan seperti biasa kita setiap pekannya juga membahas tadi tentunya salah satunya memperbanyak zakat, infak, sedekah saat Ramadan. Dan dari Muhammadiyah sendiri juga tentunya banyak imbauan-imbauan yang harusnya dilakukan oleh kader-kader Muhammadiyah ataupun Persyarikatan Muhammadiyah. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut lagi mengenai perbanyak zakat, infak, dan sedekah, kita langsung saja sapa ayahanda kita, Profesor Dr. Dadang Kahmat MSI, yang sudah bersama secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Prof untuk pekan ini? Alhamdulillah, Neng, dalam keadaan baik, sehat walafiat. Alhamdulillah. Kurang. Pak Prof, tentunya dalam bulan suci Ramadan banyak sekali keutamaan dan kegiatan atau ibadah yang seharusnya kita lakukan begitu untuk menambah pahala dan kebaikan, keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Pak Prof, tentunya tadi salah satunya adalah memperbanyak zakat, infak, dan sedekah saat bulan suci Ramadan. Nah, Pak Prof bisa menjelaskan seharusnya seperti apa dalam bulan suci Ramadan ini terkait ZIS atau zakat, infak, sedekah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa televisi Muhammadiyah yang dirahmati Allah, di bulan suci Ramadan ini adalah bulan barokah. Bulan barokah itu ialah bulan di mana segala apa yang kita perbuat mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, qad ja'akum syahrul ramadan sabdul mubarak. Jadi dilipat gandakannya segala amal ibadah, sholat, zakat, puasa, termasuk juga yang namanya sodako, yang terus juga sholat sunnah, dan juga yang lain-lain. Ada satu nabi, hadis nabi yang mengatakan Abdulus sodaqah fi Ramadan. Sodaqah yang paling utama itu sodaqah pada bulan Ramadan. Itu dilipat gandakannya pahalanya. Bahkan kalau kita memberi makan orang yang berpuasa, pahalanya akan sama dengan orang yang berpuasa. Karena memang tingginya nilai sodakoh. Dan apalagi ada petunjuk dalam Al-Quran bahwa kalau orang yang tidak bisa berpuasa maka diganti dengan pijah. Pijah itu adalah sodakoh juga, memberi makan kepada orang-orang miskin sehari satu orang. Jadi kalau mau lebih banyak lebih bagus. Ada banyak Al-Quran yang mengharuskan kita memperbanyak sedekah. Bukan hanya dalam bulan Ramadan saja, tetapi dalam bulan-bulan yang lain. Itu diutamakan. Karena sedekah itu ialah sesuatu yang diberikan kepada orang-orang lain dari harta kita. Baik berupa sedekah wajib, yaitu zakat, maupun sedekah sunat. Ya. Umpamanya kita seperti yang saya katakan tadi, kalau sedekah wajib itu ada nisab dan haulnya, diukur dengan ada 90 gram emas, ya, dengan 2,5% dikeluarkan. Tapi kalau sedekah sunat kita memberikan berapa saja, tidak ditentukan. Orang miskin pun bisa sedekah. Dan itu tanpa ulbala akan menghalangi sesuatu musibah yang akan menimpa diri kita. Bahkan ada hadis Nabi mengatakan, naungilah dirimu di akhirat dengan sedekah. Dan juga itu akan melahirkan terbukanya lapang rezeki dari Allah. Itu dalam sebuah hadis disebutkan
turunkanlah rezekimu dengan sedekah. Karena sedekah itu melipat gandakan rezeki kita. Ma entuk ridho qadran hasanah yudhaifu lakum wa yaghfir lakum. Jika kamu meminjamkan hartamu kepada Allah, ini sebagai kiasan. Jadi kalau kita bersedekah itu sama dengan meminjamkan harta kita kepada Allah, yudhaifu lakum, maka akan dilipat gandakan hartamu itu, wa yaghfir lakum, dan diampuni dosa-dosa. Jadi saya kira orang-orang yang baik itu ialah orang yang senang bersedekah. Sehingga ciri takwa pun sebagaimana dalam surat Ali Imran, yunfikuna fis sarai wa dara. Orang yang bersedekahnya sangat luar biasa. Baik waktu miskin maupun waktu kaya, dia tetap sedekah. Nah, ini mungkin menurut saya perlunya kita bersedekah di bulan Ramadan. Itu. Baik, Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu pasti dalam untuk memperbanyak zakat, infak, dan sedekah. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU, masih dengan tema memperbanyak zakat, infak, dan sedekah saat bulan suci Ramadan. Tentunya juga ada hal-hal yang baik dan manfaatnya di bulan lainnya pun juga tentunya ada manfaat dari zakat, infak, dan sedekah di bulan seperti biasanya begitu, apalagi di bulan suci Ramadan. Tentunya ada keutamaan-keutamaan yang bisa kita pelajari begitu. Nah, Pak Prof, barangkali dari zakat, infak, dan sedekah ini kan tentunya juga ada untuk mengeluarkannya itu sebagai amanah begitu. Nah, dari Muhammadiyah sendiri bagaimana cara mengelola dari zakat, infak, dan sedekah ini khususnya di bulan suci Ramadan? Silakan, Ya, Pak Prof. untuk Muhammadiyah kan kita sudah ada Lajismu. Lajismu itu sebuah wadah untuk menampung, mengorganisasikan zakat dan sedekah. Ya, jadi Lajismu itu secara profesional dan juga akuntabel dan transparan, dia mengelola apa yang namanya zakat, infak, sedekah, namanya juga Lajis, lembaga zakat, infak, sedekah. Itu termasuk wakaf ya, bisa melalui Lajis. Nah, dan ini Lajisnya itu sudah terkenal, sudah mendapatkan penghargaan dari berbagai kalangan tentang profesionalisme dan terpercayanya Lajis. Untuk itu mungkin untuk warga Muhammadiyah tidak ada lagi daya tawar kalau mau zakat atau infak sedekah, di samping mungkin nanti dia sedekah secara pribadi kepada kaum kerabat, kepada tetangga yang dekat, juga bisa melalui Lajis. Baik, Pak Prof, terkait zakat sendiri, bisa Pak Prof menjelaskan kembali secara khusus yang dimaksudkan dari zakat, infak, dan sedekah ini, dan zakat secara harfiahnya apa setelah yang untuk Ramadan dan Lebaran ini, Pak Prof? Zakat itu ada zakat mal, ya, itu membersihkan harta kita, karena harta kita itu tidak semuanya milik kita. Ada sebagian kecil milik orang lain yang harus kita keluarkan. Itu dengan zakat. Biasanya 2,5%, kalau pertanian 5%, kalau temuan seperti menemukan harta karun itu 20%. Jadi itu jumlah dari zakat. Satu tahun dan ada nisabnya ya. Umpamanya kalau penghasilan kita setara setahun itu dengan 90 gram emas ya. Kalau sekarang 90 gram itu setara dengan 100 juta lah ya, 100 juta. Itu wajib mengeluarkan zakat 2,5% karena dari hasil usaha.
termasuk perniagaan. Tetapi kalau zakat fitrah adalah zakat untuk mensucikan jiwa kita. Setiap orang yang mampu ketika hidup di akhir bulan Ramadan, maka dia dianjurkan, diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah 3 atau 2,5 kilo ya, kepada kepada melalui lajismu atau melalui panitia lokal, atau kita sendiri bisa membagikan secara baik ya. Per jiwa, membersihkan jiwa kita supaya kita bersih, tetap zakat. Zakat itu artinya membersihkan dengan cara membayar fitrah. Fitrah itu kesucian adalah 2,5 kilo, sangat murah ya. Kita cuci baju saja di laundry itu satunya 30.000, 50.000. Ini mah 2,5 kilo setara dengan 40.000 mungkin ya. Itu sangat murah. Terus ada juga yang disebut dengan infak. Infak itu adalah pembiayaan terhadap yang kewajiban kita mengelola proyek-proyek umat Islam, katakan mendirikan masjid, mendirikan sekolah, mendirikan jalan, itu infak. Infak termasuk menanggulangi bencana, itu infak. Kita mengeluarkan untuk kepentingan. Tapi sedekah itu sedekah sunat ya, adalah pengeluaran kita kepada secara sukarela kepada orang-orang yang kita ingin tolong, yaitu lil fuqara'i wal masakin wabnis sabil ya, fakir riqab, tetangga kita, wa'budullah wa la tusyriku bihi wa bil walidaini ihsanan wa bil qurba wal yatama wal masakin wa jaridil jambi wa jaril junubi wa sabil janbi wajah di junubi wa sabil janwi wa ibnu sabil wa ma malakat aimanukum. Berbuat baik kita kepada Allah, menyembah Allah dan jangan syirik, berbuat baik pada ibu bapa, kepada kerabat, kepada anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat ya, tetangga yang jauh, teman pekerjaan, orang yang dalam perjalanan, atau orang yang dalam yang pembantu atau kalau dulu mah Ibnu Sabil itu malakat yang itu budak belian gitu. Jika sekarang tidak ada budak belian ya kita bisa kemana aja. Nah itu ataupun yang dalam surat At-Taubah itu innamas shadaqatul fuqara wal masakin wa ibnis sabil wasairin wa firqab dan seterusnya. Jadi ada itu, atau kita ingin menolong orang yang kebetulan di jalan kehabisan uang, kita tolong. Atau kecopetan kita ganti. Atau kita ingin menolong orang yang di rumah sakit, sedang sakit, kita tengok, kita kasih uang. Nah itu juga termasuk sedekah. Semuanya dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ya, gitu. Baik Pak Prof, Masya Allah tadi secara bahasa zakat, infak dan sedekah tentunya juga sangat dan bermanfaat untuk semuanya, untuk umat begitu ya Pak Prof. Namun juga tadi harus dikelola dengan baik sampai pada mustahik atau penerima zakat, infak dan sedekah yang tadi Pak Prof sampaikan, sehingga memang bermanfaat dan diterima ke semua kalangan yang memang membutuhkan ya Pak Prof. Pak Prof, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami pemirsa dalam catatan akhir pekan TVMU. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMU dan kita masih membahas mengenai perbanyak zakat, sedekah, infak dan sedekah saat bulan suci Ramadan. Dan tadi Pak Prof juga sudah sampaikan bagaimana secara bahasa dan keutamaan dari zakat, infak dan sedekah khususnya di bulan suci Ramadan. Nah Pak Prof, tentunya dalam beribadah mengenai zakat, infak dan sedekah ini kan juga harus timbul dari hati
menikmati selain keharusan dan kewajiban. Nah, untuk menggugah agar kita selalu melaksanakan zakat, infak, dan sedekah ini selain bulan suci Ramadan, itu seperti apa sih Pak Prof sebaiknya? Ya, ya pertama tadi kesadaran bahwa harta kita itu bukan milik kita semuanya. Halaka min malika, kata Rasulullah, adakah hartamu di dalam adakah milikmu di antara hartamu? Kata Nabi, hartamu yang sebenarnya adalah yang kamu makan sampai kenyang, yang kamu pakai sampai kumel, yang kamu sodakohkan, itu yang abadi harta kamu. Tapi harta yang kamu tinggalkan setelah kematian itu harta orang lain, bukan harta kamu. Artinya mungkin siapa yang menikmati hartamu setelah kamu mati kan belum tentu anak kita, belum tentu istri kita, mungkin orang lain yang tiba-tiba merampas harta. Oleh karena itu kesadaran akan hal ini perlu, ya, bahwa sedekah ini adalah sesuatu yang diperintahkan Allah Subhanahu kepada kita sebagai sebuah lambang kedermawanan. Sebagai lambang orang yang tadi disebut dengan orang yang dermawan, orang yang dijamin oleh Allah. Sebab tadi ya saya katakan bahwa penghuni surga itu dihuni oleh para orang-orang yang dermawan. Munfikin, ya, mutasaddiqin, itu juga seperti itu. Oleh karena itu jangan ragu. Karena sedekah ini melahirkan manfaat 3, ya. Yang pertama bisa menghapus dosa. Ya. Itu dosa kita dihapuskan karena kita banyak bersedekah. Kedua, melipat gandakan harta kita, ya. Itu menjadi satu golden rule, ya, semacam aturan umum seluruh dunia, aturan emas. Siapa yang banyak memberi, dia akan banyak menerima. Nah, bukan hanya Al-Quran, yudha'ifu lakum itu. Sebab ini menyeluruh. Ada universal regulation. Jadi regulasi universal. Siapapun, bangsa apapun, agama apapun, orang Kristen, orang Yahudi, orang Cina, kalau banyak memberi, dia akan dapat lebih. Sehingga orang-orang yang kaya raya itu, dia menghibahkan hartanya seperti Bill Gates. Terus pendiri Facebook itu hampir setengah hartanya, sepertiga hartanya dia keluarkan. Karena tadi dia percaya banyak memberi akan banyak memberi. Itu. Oleh karena itu ini harus diyakini juga oleh kaum muslimin karena ini menurut aturan umum. Bahkan ada ayat yang mengatakan, disebutkan dalam Al-Quran itu, wattaqullah mastata'tum wasma'u wa atiu anti qarulakum wa may yuqassuha nafsi fa ulaika mu'min fa ulaika humul muflihun wa may yuqassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang sudah tidak kikir lagi, sudah hatinya merasa lega untuk berinfak, maka dia akan bahagia hidup. Jadi kalau sekarang kita merasa banyak tidak bahagia, sumpah, susah, infak, sedekahlah. Jadi jangan menunggu kaya, justru kita sedekah dulu baru kaya. Bukan kaya dulu baru sedekah. Coba silahkan, itu sudah saya meneliti, orang-orang yang sering sedekah itu hidupnya bahagia, hartanya melimpah dan sehat. Nah, itu harus kita yakini itu oleh kita. Oleh karena itu kita sehari-hari harus sedekah, melihat orang penuh kasih sayang hati kita, yaitu dengan yang disebut Ar-Rahman, ya. Belas asih. Allah sendiri kan Ar-Rahman. Kita ingin mengikuti Allah Ar-Rahman, menyayangi semua makhluknya, menyayangi siapapun juga. Nah, itu kita pun seperti itu. Kasih sayang kita itu bisa dengan harta, sedekah itu dengan tenaga, bisa dengan kata-kata. Karena itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Antum la tas'una nasa bi amwalikum walakin atas'una bi ahsani khuluqan. Engkau bisa membahagiakan orang dengan senyum simpul, dengan akhlak, dan tidak bisa membahagiakan dengan harta saja. Oleh karena itu, menurut saya, kalaupun kita tidak dengan harta, dengan kata-kata yang indah, yang enak, yang juga dengan perilaku kita dan tenaga,
Jika perlu menolong orang, tolonglah. Itu mungkin. Masya Allah, saling berbagi ya Pak Prof. Pak Ya. Prof, kita sudah di penghujung acara. Pak Prof bisa memberikan pesan kepada kita semua, kepada para pemirsa di rumah terkait zakat, infak, dan sedekah baik bulan suci Ramadan maupun setelahnya. Silakan Pak Prof. Ya, jadi para pemirsa yang berbahagia, silahkan bersedekah. Ya. Sedekah itu akan melindungi kita dari api neraka, akan menghapuskan dosa-dosa kita, akan melipatkan akan harta, termasuk melipatkan pahala kita. Jangan ragu, ya, itu adalah janji Allah dan ini berlaku untuk semua orang, termasuk bangsa-bangsa yang ada di dunia ini pun, agama yang ada di dunia pun sama, regulasinya seperti itu. Barang siapa yang bersedekah, dia akan, kalau orang lain itu mengharapkan harta yang melimpah. Tetapi kalau kita di samping harta yang melimpah juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yaitu dengan cara dengan nanti kita akan mendapatkan pahala dari Allah baik di dunia maupun di surga nanti di akhirat. Oleh karena itu percaya, silakan dari sekarang bersedekah, apalagi bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi, kita persiapkan, kita kasih minum orang yang berpuasa, kasih makanan orang yang berpuasa, dan itu dicatat sama dengan orang yang berpuasa. Itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Prof atas penjelasan dan pencerahannya kepada kita semua. Kita juga sama-sama berdoa semoga kita senantiasa sehat selalu dan tadi harus semoga kita nih terus sadar dan yakin akan pentingnya dari zakat, infak, dan sedekah. Tentunya juga Allah akan melipat gandakan dan meningkatkan kedermawanan kita. Terima kasih sekali lagi pemirsa telah menyaksikan catatan akhir pekan TVMU. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.